Tanpa berpanjang kata, kepada Ustadz Ahmad Ubaidillah, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya, saya share screen dulu. Bismillah. Sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk masih hidup, masih bisa bernafas di pagi yang mulia ini di saat banyak orang terhenti nafasnya. Kita juga dalam kondisi sehat di saat banyak orang sedang mengalami sakit. Kita juga dalam kondisi nikmat yang paling besar, hidayah Islam, saat banyak orang tidak mendapatkan nikmat ini. Kita juga dalam kondisi di atas amal soleh, hadir di majelis ilmu di saat banyak orang terharamkan dari pahala ini. Maka kita berada di atas nikmat yang bertumpuk-tumpuk. Nikmat di atas nikmat, di atas nikmat, di atas nikmat. Maka ini harus disyukuri dengan amal soleh yang lain. Makanya amal soleh, contoh atau ciri-ciri dia adalah diterima oleh Allah akan melahirkan amal soleh yang lain. Sedangkan ciri-ciri amal soleh yang ditolak, ya dia tidak membuahkan amal soleh yang lain. Maka hati-hatilah. Apa amalan soleh yang sudah kita lakukan sebelumnya? Apakah dia melahirkan amal soleh yang lain ataukah terhenti di situ? Dan berkaitan dengan ini juga, kita akan membahas tentang Ramadan. Persiapan sudah tinggal berapa hari lagi nih ya masuk Ramadan. Salawat beserta salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para pembela dakwah Panji, perjuangan agama beliau, mereka yang mengorbankan nyawa dan hartanya dan seluruh usianya untuk menyebarkan dakwah Islam, ajarannya para nabi dan rasul, dari manusia yang pertama sampai nanti yang terakhir. Ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan berdakwah. Tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi dari dakwah, sebab ini pekerjaan para nabi dan rasul. Alhamdulillah, kita akan mengkaji tema yang berjudul mungkin ini Ramadan terakhirmu. Ini mungkin masih ya, tapi mungkin juga bukan. Bahkan mungkin ini bukan Ramadan terakhirmu, tetapi Ramadan terakhirmu Ramadan tahun lalu. Mungkin. Semuanya mungkin. Dan kita akan mulai dengan bagaimana Rasul mempersiapkan bulan Ramadan dengan banyak-banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, orang yang sangat dekat dengan Rasul, yang paling tahu bagaimana keseharian Rasul. Dahulu Rasul berpuasa sampai kami mengatakan beliau itu gak pernah berbuka. Dan beliau berbuka sampai kita sangka beliau tidak puasa. Ini karena saking seringnya Rasulullah puasa dan juga terkadang seringnya Rasulullah tidak puasa. Tetapi khusus, aku tidak pernah melihat Rasul menyempurnakan bulan dengan puasa kecuali bulan Ramadan saja. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan kalau bulan Ramadan itu full 30 hari atau 29, adapun bulan Sya'ban ini puasa terbanyak Rasul dibanding bulan-bulan lain. Mengalahkan bulan Dzulhijjah, mengalahkan bulan Dzulhijjah, ini ada 10 hari yang mulia di awal itu kan dianjurkan juga puasa. Mengalahkan bulan Muharram, bulan terbaik untuk puasa. Mengalahkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan yang paling banyak Rasulullah puasa. Kata Aisyah, tidak pernah aku melihat Rasul paling banyak puasa seperti di Sya'ban. Makanya Aisyah itu mengatakan, aku tidak bisa mengqadha puasaku, mengganti puasaku yang di Ramadan tahun lalu, kecuali pas Sya'ban.
Karena aku sibuk dengan Rasulullah. Ya maksudnya melayani Rasulullah, baik itu untuk urusan pekerjaan ataupun juga untuk maksudnya pekerjaan rumah tangga atau juga untuk urusan ranjang. Sehingga sulit untuk Aisyah berpuasa mengganti. Kata Aisyah, ini tidak saya sebutkan ya nukilannya di sini ya, tapi hadisnya sahih. Kata Aisyah, aku baru bisa mengganti puasa Ramadan tahun lalu itu di bulan Sya'ban karena Rasulullah sering puasa. Sehingga Aisyah jarang disentuh. Selain itu Aisyah juga jarang menyiapkan makanan, nggak sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Kesempatan yang memudahkan dari Rasulullah, memudahkan istrinya untuk bisa mengganti puasa Ramadan. Ini diantara kecerdasan seorang suami. Melihat, oh sebentar lagi Ramadan, istriku supaya bisa mengganti semua puasanya tadi, Sya'ban ini banyak-banyak puasa suaminya. Supaya istrinya juga puasa. Ini ya, diantara hikmah-hikmah kenapa Rasulullah memperbanyak puasa Sya'ban. Bukan hanya 1-2 hikmah ya. Saya sebutkan tadi ada beberapa banyak. Di antaranya juga di sini, yang teman-teman bisa lihat, adalah Rasulullah meninggikan puasa Sya'ban dibanding puasa-puasa bulan-bulan lain yang padahal di sana ada keutamaan yang besar-besar. Di puasa Syawal keutamaan besar, puasa Dzulhijjah keutamaannya besar 10 hari pertama itu. Kemudian juga puasa Muharram. Ini juga khusus ada hadisnya tentang ini, puasa bulan Muharram. Dikalahkan secara praktek. Kalau tadi secara teks, secara kata-kata disebutkan keunggulannya. Puasa Dzulhijjah, amalan di bulan Dzulhijjah mengalahkan jihad fisabilillah kecuali orang yang meninggal di dalam peperangan menghabiskan semua nyawa dan hartanya. Itu tok yang bisa mengalahkan amalan soleh di bulan Dzulhijjah. Kalah semuanya. Secara praktik Rasulullah banyak di puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini penting, ini kita lihat, pelajari ya. Bahkan riwayatnya Ummu Salamah, istri Nabi yang lain, beliau mengatakan Rasulullah tidak pernah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagaimana beliau puasa Sya'ban dengan Ramadan. Sampai dinukil riwayatnya, kata Ummu Salamah, beliau puasa penuh Sya'ban. 2 bulan berturut-turut. Cuman itu, Sya'ban dengan Ramadan. Tidak ada di bulan lain. Berarti Rasulullah punya persiapan yang matang dan juga membuat istrinya bersiap-siap. Saya ulangi lagi nih, penting. Dia menyiapkan dirinya untuk masuk Ramadan sekaligus membuat istrinya juga bersiap-siap. Supaya qadha, ganti Ramadan yang sebelumnya. Adapun kalau dia telat, tidak mengganti, terus sampai lewat Ramadan kedua, Ramadan pertama gantinya belum selesai, maka mayoritas ulama mewajibkan ada fidyah. Mayoritas ya. Madzhab Hanafi saja yang mengatakan tidak ada fidyah. Fidyah ini maksudnya ada 3 versi fidyah. Saya jelaskan di video pendek saya ya. Ada versinya Imam Ahmad, dia itu 1 mud alias 750 gram. Kalau dia gandum, kalau bukan gandum maka 1,5 kilogram. Kalau versinya Madzhab Syafi'i itu 750 gram umum. Kalau versinya Anas bin Malik, sahabat Nabi, beliau ngasih makan siap saji. 1 hari sama dengan ngasih makan 1 orang miskin. Sebentar, saya nyalakan AC bentar ya, agak panas. Nah, itu terutama ini penting untuk tahu ya, bagi ibu-ibu. Biasanya yang punya ganti puasa Ramadan belum tuntas, nah harus diketahui ini. Tambah lebih ketat lagi Madzhab Syafi'i, harus sebagian Madzhab Syafi'i tapi bukan semua. Itu nanti kalau ditunda lagi maka fidyahnya double. Gitu ya. Ditunda 3 tahun, fidyahnya 3 kali. Itu sebagian Madzhab Syafi'i. Cuman kita tidak tahu dalilnya tentang itu ya. Adapun para sahabat tidak menyebutkan itu. Para sahabat hanya menyebut fidyah. Yang menyebutkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah. Fidyah 1 hari 1 porsi makan untuk orang miskin, atau tadi pakai ukuran paling aman 750 gram. Baik. Bulan Sya'ban bukan sembarang bulan, menjadi bulan persiapan orang untuk masuk Ramadan supaya lebih siap. Lihat bagaimana riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, di mana Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau puasa di bulan Sya'ban." Kalah semuanya. Bulan Sya'ban ini paling luar biasa Rasulullah. Kata Rasul apa? Dzalika syahrun, itu bulan antara Rajab dan Ramadan. Yaghfulun nasu anhu, banyak manusia lalai, kecepit bulannya ini. Kecepit 2 bulan suci. Rajab bulan haram, bulan suci, tidak boleh ada perang dan di situ banyak orang beribadah. Amalan-amalan bagus sekali di bulan Rajab itu ada keunggulannya.
bulan Ramadan karena dia bulan haram ya, bulan suci. Bulan haram itu pelanggaran di sana lebih besar, pahala juga lebih besar di bulan haram. Bulan haram ada 4 ya. Rajab, kemudian apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, karena Dzulhijjah ini bulan haji, ditaruh di tengah-tengah sampai keutamaannya bulan haji ini dibikin orang Arab tidak boleh ada perang 1 bulan sebelumnya dan 1 bulan setelahnya. Saking menjaga bagaimana haji ini kondusif, stabil. Ini diantara hikmah kenapa ada 3 berturut-turut itu ya. Bulan suci ada 4 tadi saya ulangi. Rajab yang misal sendiri, kemudian ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dibikin 3 berturut-turut karena di tengahnya ada bulan haji, supaya haji menjadi stabil, kondisinya tidak ada perang. Nah, kembali ke pembahasan ini, banyak manusia lalai. Karena Sya'ban dianggap, nggak ada keunggulannya gitu kan disangkanya ya. Disangkanya, ya seperti sekarang lihat. Orang lalai, banyak lalai. Nggak ada ngelihat, oh penting ya puasa bulan Sya'ban, nggak ada. Jarang. Wahuwa syahrun, kata Nabi SAW, turfa'u fihil a'mal, diangkat amal-amal ke sisi Rabbul Alamin, sisi Tuhan, pemilik alam semesta. Maka aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku puasa. Saya akan tekankan ini nanti di pembahasan berikutnya, tentang masalah di amal-amal ini diangkat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita perlu tahu bahwa amal diangkat itu ada beberapa fase. Ini mungkin banyak yang sudah tahu, tapi kalau belum tahu ya bisa dicatat sekali. Penting sekali ini ya. Ini materi saya sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di beberapa kajian saya sebelumnya, cuman ini yang versi lengkapnya ya. Khusus untuk kajian online ini versi lengkapnya. Karena agak nyantai, kalau online ini saya bisa menjelaskan dengan cepat. Kalau ngisi kajian di masyarakat umum, kalau cepat gini tidak bisa. Di masyarakat umum, misalnya di masjid-masjid, di hadapan banyak orang awam ya, di situ saya harus ngulang-ngulangin kata, harus pelan-pelan ya, menyesuaikan. Tapi kalau yang hadir di live online ini biasanya bisa ya, santai aja. Nah, diangkatnya amal per hari. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berdiri tengah-tengah kami dan menyampaikan 5 perkara. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak pantas Allah tidur, tidak layak Allah itu tidur. Gusti mboten sare istilahnya orang Jawa. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Dia merendahkan timbangan keadilan dan mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla nahar. Diangkat kepada Allah amal malam sebelum datangnya siang. Saya ulangi lagi nih. Diangkat amal kepada Allah amalan malam hari dari manusia sebelum datangnya siang. Siang ini bukan siang itu ya. Siang itu ketika terbit matahari maksudnya. Malam itu ketika terbenam matahari. Ini dalam istilah bahasa Arab. Wa amalun nahar qabla lail. Dan amalan pagi diangkat kepada Allah sebelum matahari terbenam, sebelum masuk malam. Apa maksudnya ini? Kita jelaskan ya. Al-Imamul Munawi menjelaskan dalam syarahnya, maknanya adalah berarti amalan siang ini, amalan siang hari ketika ada matahari, diangkat, mohon maaf itu jangan coret-coret ya, diangkat kapan? Pada awal malam setelah siang tersebut. Kalau sebenarnya kalau di sini disebut sebelum ya. Kalau di sini kata Al-Munawi, pas setelahnya, setelah siangnya habis. Itu versinya Al-Munawi penjelasannya. Dan malam hari itu diangkat ketika awal masuk terbit matahari. Alladzi ba'dahu, maksudnya berarti pas habis malamnya. Karena para malaikat tadi membawa amalan-amalan itu kepada Allah. Nah, ini kita bisa lihat ya, dalil yang lain saling terhubung. Saya lupa cantumkan ini riwayatnya, tetapi hadisnya sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar." Para malaikat malam dan siang itu datang bergantian, silih berganti, bertukar shift. Mereka akan ganti shift, jadi datang malaikat pagi yang ngurus amalan kita di pagi hari, ya, mencatat ini, nanti terus dibawa kepada Allah. Mereka berkumpul kapan? Di waktu sholat asar dan sholat subuh. Kenapa sholat asar dan sholat subuh? Ya ini di masa ketika akan pergantian hari dan malam. Lalu kemudian mereka akan naik ke atas langit, ya. Mereka yang tadi malam yang ikut sama kita tidur bermalam bersama kita. Maka Allah bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku, dalam kondisi apa? Maka mereka akan menjawab, "Kami tinggalkan mereka dalam kondisi mereka sholat. Dan kami datang kepada mereka dalam kondisi mereka sholat juga." Masya Allah. Jadi sholat subuh dan sholat asar ini disaksikan oleh para malaikat pagi dan malam.
Dan mereka juga akan melaporkan itu pas kondisi bagus-bagusnya orang. Nah, ini berarti menggambarkan, kalau tadi kita lihat ya, dari ini satu rangkaian, walaupun ini berbeda hadisnya, tetapi satu rangkaian. Ini versinya Abu Musa al-Asy'ari, ini versinya Abu Hurairah. Satu rangkaian. Makanya kita dianjurkan apa syariatnya ketika diangkatnya amalan ini, selain sholat apa lagi? Zikir pagi dan petang. Ayo, tadi pagi sudah baca zikir pagi belum? Ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, atau tidak pernah baca zikir pagi dan sore? Justru itu kesempatan, pas kita lagi mengingat Allah, pas itu dicatat amalan terbaiknya, seolah-olah seperti kita mau meninggal. Pas lagi amal terbaik kita, itu yang dilaporkan. Seperti Anda datang, tiba-tiba ada datang bos, atau pimpinan, atau wali kota, bupati, presiden datang ke rumah Anda. Masa rumahnya dibiarkan kotor? Pasti dalam kondisi terbaik. Sama juga ketika amalan kita mau diangkat ke sisi Allah. Harus dalam kondisi pas lagi sholat, pas lagi zikir, pas lagi bagus-bagusnya. Jadi waktu perpindahan malam dengan perpindahan antara malam dengan siang alias matahari terbit dan matahari terbenam itu bukan waktu sembarangan. Tapi waktu diangkatnya amal soleh kita, amal buruk kita. Sampai para salaf dinukil mereka itu menangis ketika pagi atau ketika sore karena mereka khawatir apa yang diangkat dari amalku ke sisi Allah. Kemudian juga ingat, ada fase kedua diangkatnya amal per pekan. Kapan itu? Dalam hadis riwayat Muslim, terjadi setiap pekan 2 kali. Hari Senin dan hari Kamis. Makanya dianjurkan apa? Puasa. Supaya pas lagi dilaporkan kepada Allah, amalan dalam 1 pekan 7 hari ini, walaupun dibagi 2 ini berarti 3 hari, atau 4 hari, dilaporkan kepada Allah dalam kondisi terbaik. Pas ngapain? Puasa. Dan Allah mengampuni setiap hamba yang mukmin, kecuali orang yang antara dia dengan dirinya ada permusuhan. Maka dikatakan kepada para malaikat, biarkan mereka, tangguhkan mereka, nggak dikasih ampunan, sampai mereka akur damai. Kemudian juga fase yang ketiga diangkatnya amal per tahun. Yang tadi kita sebutkan hadis riwayat Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang hasan. Apa? Dialah bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah Rabbul Alamin. Maka aku, kata Rasul, pengen amalku diangkat dalam kondisi aku puasa. Selalu bayangkan diangkatnya amal ini seperti kita sedang, yang berikutnya ini nanti, diangkatnya amal seumur hidup. Kamu pengen ditutup usiamu dalam kondisi ngapain? Kamu pengen dicabut nyawamu dalam kondisi ngapain? Ada orang yang meninggal dicabut nyawanya dalam kondisi sujud. Ada yang meninggal dalam kondisi puasa. Ada yang meninggal dalam kondisi baca Quran. Kamu mau ditutup seperti apa? Akhir hidupmu ditutup seperti apa? Apakah sudah kamu rencanakan dan kamu siapkan? Atau selama ini kamu lalai cuma memikirkan urusan dunia? Ini penting sekali. Karena banyak orang tidak menyimpan doa untuk ini. Kamu doa untuk minta rumah. Kamu doa untuk minta mobil. Kamu doa untuk minta ini dan itu. Urusan jodoh, nafkah, nikah. Kamu doa untuk urusan anak. Tapi kamu lalai, tidak pernah meminta kepada Allah seperti apa akhir hidupmu. Kamu tidak pernah meminta kepada Allah. Kapan kamu minta kepada Allah, ya Allah tutuplah hidupku dalam kondisi aku beramal soleh? Kapan? Kapan kamu minta kepada Allah, ya Allah tutuplah diriku dalam kondisi aku sujud, dalam kondisi aku sholat? Nukilan banyak para salaf seperti ini. Di antaranya Ibnu Abi Sarah berdoa, ya Allah tutupkanlah diriku dalam kondisi aku sholat subuh. Benar. Dikabulkan oleh Allah, dia meninggal dalam kondisi setelah sholat subuh. Dan banyak para salaf terdahulu, para sahabat, berdoa agar atau berharap agar dia ditutup amalannya dengan amalan terbaik. Saat jihad, saat termasuk juga Utsman bin Affan yang meninggal dalam kondisi puasa. Dan dalam kondisi membaca Al-Quran, mushaf, dibunuh dalam kondisi itu. Umar bin Khattab dibunuh dalam kondisi sholat. Dan banyak lagi kisah-kisah para salaf terdahulu. Menunjukkan ambisi mereka sangat tinggi kepada akhirat sebagaimana kamu berambisi kepada dunia. Kamu ambisinya kepada dunia, dipikirkan, bangun pagi tadi sudah mikir, ini mau ngapain, kerjaan-kerjaan dunia semua. Dan kamu lalai tidak pernah meminta kepada Allah untuk urusan akhiratmu. Terutama bagaimana nanti kamu ditutup amalmu. Penting ini ya, karena ketika mengingat diangkatnya amal, maka diingat juga nanti akan diangkat amal seumur hidup. Fase pertama yang tadi kita sebut, diangkat amal per hari. Fase kedua, diangkat amal per pekan. Fase ketiga, diangkat amal per tahun.
Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu bulan Sya'ban, bulan di mana amal diangkat kepada Allah 1 tahun diangkat semuanya. Makanya ini bukan sembarang bulan, tanggalnya pun dirahasiakan, kita nggak tahu tanggalnya tanggal berapa bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah banyak-banyak puasa, mencari-cari, istilahnya dalam tanda kutip tebak-tebakan. Seperti beliau nyari Lailatul Qadar 10 malam semuanya ibadah. Bukan sekedar, oh nanti tanggal 27 aja, oh nanti tanggal 23 aja, oh nanti tanggal ganjil aja. Belum tentu. Lailatul Qadar sebagian perkataan para ulama bisa dimaknai ganjil dari belakang sehingga yang dimaksud adalah malam genap. Ini perkataan yang dijelaskan Ibnu Abdul Bar ya. Bisa yang dimaksud ganjil dihitung dari belakang, belum tentu dari depan. Maka bisa jadi terjadi di malam genap. Sahabat-sahabat juga ada yang menyebut malam 23, ada yang bersumpah itu malam 27, ada yang bersumpah demi Allah. Banyak riwayat-riwayat ya. Ada yang menyebut 23, 25, 27, 21. Perbedaan yang sangat sengit pendapat-pendapatnya yang menunjukkan tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar. Sehingga yang dihidupkan semuanya 10 malam terakhir, hidupkan semuanya. Supaya kena, pasti kena salah satu kalau hidup semuanya di malamnya. Hidup dengan amal soleh. Sama juga di sini tanggalnya bulan Sya'ban, di mana dia diangkat amal soleh kita kepada Allah dalam 1 tahun, dirahasiakan. Makanya Rasulullah SAW berpuasa hampir penuh. Atau riwayat tadi Ummu Salamah menyebutkan full puasanya. 1 bulan penuh. Di riwayat Aisyah juga ada yang versi itu ya. Entah tapi belum kita telusuri apakah ada illah hadisnya atau tidak. Nah, ini bukan sembarang ini ya. Adapun hadis yang dinukil tentang hadis nisfu Sya'ban. Di malam pertengahan Sya'ban. Tanggal 14, tanggal 15. Maka itu tidak menegaskan tentang diangkatnya amal. Yang berbunyi lafadznya adalah Allah memperhatikan, melihat kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah ampuni semua makhluknya, kecuali untuk orang yang berbuat syirik dan orang yang bermusuhan. Ini mirip sebenarnya dengan yang tadi. Ya, ketika diangkatnya amal per pekan. Diampuni para hamba mukmin kecuali orang yang punya permusuhan. Mirip dengan lafadz yang ini ya. Hadis ini diperselisihkan, banyak ulama melemahkan hadisnya, walaupun ada yang menghasankan juga seperti Al-Albani dan lain-lain. Tetapi ala kulli hal, yang jelas kita tahu bahwa secara prakteknya Rasulullah tidak menyebutkan tanggal berapa diangkatnya amal soleh per tahun. Tapi disebutkan bulannya saja. Nah, jangan-jangan kemarin diangkatnya pas lagi kita lalai. Kita tidak banyak mengingat Allah, sholatnya kacau. Zikirnya tidak pernah, doanya jarang. Puasa nggak pernah juga. Amalan sunnah tidak ada. Terus apa yang mau dilaporkan? Apa yang mau dilaporkan kepada Allah? Isinya dosa semua, gimana? Malu. Ini penting sekali teman-teman ya. Nah, kemudian juga fase keempat. Fase diangkatnya amal seumur hidup. Seumur hidup diangkat. Setelah itu terputus. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Apabila anak Adam meninggal, terputus semua amalnya. Habis sudah. Enggak bisa beramal lagi. Sudah waktunya menerima balasan. Enggak ada sudah mau berbuat amal lagi, enggak ada. Enggak dikasih. Sudah habis waktunya. Kecuali 3. Sedekah yang terus mengalir. Asal sedekahnya masih jalan. Contoh bangun masjid tapi masjidnya sudah hancur, tidak dipakai. Ya tidak dapat sudah. Bangun sekolah, sekolahnya sudah habis, tutup. Nggak dipakai lagi bangunannya. Ya nggak dapat. Hanya sedekah yang terus mengalir. Ini yang disebut dengan syariat wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmunya sudah mandek, berhenti. Nggak dimanfaatkan lagi sama orang. Ya sudah. Tidak dapat lagi, terputus lagi. Wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan dia. Kalau sudah nggak mendoakan, sudah nggak dapat. Jadi walaupun ini disebut tidak terputus, 3 ini bisa terputus tergantung dari pemanfaatannya, tergantung dari aliran doanya tadi. Ini berarti perlu orang cerdas nih dalam memikirkan mana yang akan menjadi umur saya selanjutnya. Umur kedua saya, ini umur kedua. Saya ulangi lagi nih. Ini umur kedua kita. 3 hal ini, umur kedua kita. Ada orang dikasih uang banyak, itu poin yang pertama. Ada orang nggak punya uang, itu bisa pakai ilmu. Ada orang nggak punya, dua-duanya nggak punya. Dua-duanya fokus mendidik anaknya. Ada orang nggak punya anak, fokus pada 2 tadi. Jadi ini 3, potensi semua manusia bisa
Semua manusia punya kemampuan. Ada yang tiga-tiganya, Masya Allah. Atau Anda fokus kepada salah satu, tapi dimaksimalkan. Sampai kemarin ini ada postingan seorang orang Pakistan ya, hidupnya sangat miskin sekali, ternyata dia menggerakkan ribuan ambulans, atau ratusan, saya lupa. Ribuan atau ratusan ambulans di Pakistan. Dia orangnya hidup miskin, cuma punya pakaian 2. Tapi dia mikir apa? Untuk akhirat. Dia gerakkan itu, gak ada yang tahu, baru sudah meninggal baru orang tahu. Ini juga kejadian di Mesir. Di Mesir ada dokternya orang-orang miskin dikenal. Orang miskin ngasih itu seikhlasnya atau berapa, itu sangat murah sekali. Pas beliau meninggal, wow, jamaah yang datang mengiringi jenazahnya ramai luar biasa, memenuhi jalan-jalan. Ya karena dia kondisi hidupnya seperti itu. Dia melakukan amal-amal yang seperti ini. Kemudian juga Syekh siapa namanya saya lupa ya, Abdurrahman siapa itu? Abdurrahman siapa yang dari Kuwait? Beliau Abdurrahman Sumaid. Abdurrahman As-Sumaid kalau nggak salah. Beliau itu sampai sudah mendirikan ribuan atau ratusan rumah sakit, mendirikan ratusan atau ribuan universitas dan sekolah dan pondok-pondok dan masjid banyak di benua Afrika. Baru ketahuan kapan? Pas beliau meninggal. Baru ketahuan. Masya Allah, orang seperti itu gimana itu? Alirannya terus, setiap orang ada ngaji, ada orang baca Quran, ada orang ibadah, ada orang belajar, ada orang ngalir pahalanya. Ini ada orang memang, saya tidak punya waktu, Ustaz, tidak sempat mau beramal, fokus sedekahnya. Saya tidak punya uang, Ustaz, fokus ilmunya. Saya tidak punya dua-duanya, fokus anaknya, didik anaknya, sampai benar-benar anaknya menjadi orang yang alim, orang yang soleh. Ibnul Qayyim mengatakan kalau ajal sudah terputus, rufi'al amal kullu, diangkat amalnya semuanya. Dipaparkan, dilaporkan kepada Allah, wa tuyatis suhuf, ditutup, dilipat lembaran-lembaran catat sudah. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis ini adalah catatan laporan yang lain. Ini laporannya sudah selesai, yang ini yang amal selama dia hidup. Lah yang tadi disebut, kalau menurut Ibnul Qayyim, ini semua yang kemudian ada setelah dia meninggal, umur kedua dia, adalah laporan yang baru. Nah, kalau kita lihat dalam hadis Nabi yang lain, riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan lain-lain, apa? Disebutkan amal kebajikan yang akan menyertai seorang mukmin ada 7. 1, ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan. 2, anak soleh yang dia tinggalkan. Anak soleh ini bukan sekedar doanya saja, tapi karena dia jadi soleh melalui perantara bapaknya atau ibunya, semua amal soleh itu tadi bisa mengalir pahalanya kepada ayah ibunya. Ayah ibunya ngajarin dia bisa baca Al-Fatihah. Setiap dia baca Al-Fatihah, ngalir pahalanya pada ayah ibunya. Setiap dia baca Al-Fatihah, bayangkan. Sehari berapa baca Al-Fatihah dia? Setiap dia baca Al-Fatihah, ngalir bapak ibunya. Oh, banyak-banyak anak, Masya Allah, bagus. Yang penting anaknya dijadikan soleh. Karena amal soleh dia akan mengalir terus buat bapak ibunya. Yang ketiga, mushaf yang dia wariskan. Yang keempat, masjid yang dia bangun. Yang kelima, rumah untuk orang-orang yang terlantar, musafir yang kehabisan bekal. Pemanfaatan yang langgeng. Sungai, yang keenam sungai, aliran air. Seperti sedekah air minum, gali sumur, banyak ya. Yang ketujuh, sedekah yang dia keluarkan dari hartanya saat dia masih sehat dan hidup. Lalu yalhaquhu min ba'di mautihi, nyambung sampai setelah kematiannya. Ini semuanya nyambung sampai dia walaupun sudah meninggal. Berarti rangkumannya ada 4 diangkatnya amalnya. Setiap hari 2 kali pagi dan sore, setiap pekan 2 kali Senin dan Kamis, setiap tahun 1 kali bulan Sya'ban, dan setiap 1 umur kita 1 kali saat dicabut nyawa. Pas kondisi-kondisi ini, kita diminta agar dalam kondisi terbaik karena mau laporan. Tadi sudah laporan ini malaikat pagi ya. Hari ini hari apa ini? Hari Rabu. Besok hari Kamis, laporan lagi yang per pekan. Nanti malam, nanti sebelum terbenam, laporan. Pas waktu kita baca zikir sore. Nah, ini penting sekali. Bahkan waktu-waktunya pun dirahasiakan. Seperti kita nyari waktu istijabah doa di di hari Jumat. Jadi puasa Sya'ban ini yang dilakukan tadi latihan untuk persiapan Ramadan. Ini latihan. Dan orang yang tidak terlatih, tidak terbiasa, dia pas masuk bulan Ramadan tidak punya kelezatan. Sampai disebutkan
Ini sebagai muqaddimah kata Ibnu Rajab, pendahuluan. Beliau juga menyebutkan ini seperti puasa di bulan Sya'ban seperti sholat sunnah qobliyah. Jadi bulan Ramadan ini seperti sholat fardu. Bulan Sya'ban seperti sholat sunnah qobliyah. Bulan Syawal sholat sunnah ba'diyah. Jadi ada puasa qobliyah, ada puasa ba'diyah nih. Ada puasa fardu, puasa Ramadan. Puasa qobliyah, puasa apa? Puasa Sya'ban. Ada enggak? Minimal 1, minimal 3. Sabda Nabi SAW yang berpesan kepada Abu Hurairah untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan itu tidak harus di Ayyamul Bid, tidak harus di tanggal 13, 14, 15, tidak harus. Nggak harus di waktu bulan purnama lagi terang-terangnya, nggak harus. Bisa di hari-hari sekarang ini, tinggal sisa 3 hari besok diniatkan puasa 3 hari setiap bulan, boleh. Nggak harus nunggu Senin dan Kamis. Diniatkan ini, dilakukan. Minimal kita melakukannya. Karena itu adalah muqaddimah, adalah puasa qobliyah. Sebelum puasa fardu. Nanti pas Syawal ada puasa ba'diyah, berapa hari? 6 hari. Barang siapa puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa 1 tahun. Seperti puasa 1 tahun, kalau dia full Ramadan ditambah 6. Nah, yang qobliyah ini yang banyak yang lupa ini, qobliyah ini. Tidak pernah malah. Hanya karena Rasulullah tidak menyebut, bukan berarti tidak dianjurkan, karena Rasulullah prakteknya sendiri bulan Sya'ban paling banyak puasa. Karena tidak disebut, kemudian orang lalai. Perlu kita lihat juga, sunnah itu bukan yang sekedar beliau sebutkan, tapi yang juga beliau praktekkan. Nah, kita lanjut. Sya'ban bahkan riwayat para salaf terdahulu disebut-sebut sebagai bulannya para pembaca Quran. Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Quran. Sebelum Ramadannya nanti, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan kata Allah adalah bulan diturunnya Al-Quran. Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, dia tadaras saling mempelajari Al-Quran di setiap malam bulan Ramadan. 1 bulan 1 kali khatam. Khusus di tahun terakhir Rasulullah hidup, di tahun beliau meninggal, maka beliau bulan Ramadan itu menghatamkan 2 kali dengan malaikat Jibril. Itu dilakukan loh, setiap malam. Rasulullah dengan malaikat Jibril, khusus di bulan Ramadan. Nah, gimana kita? Bahkan persiapannya Sya'ban ini mana? Dahulu Amr bin Qais Al-Mulai, kalau masuk bulan Sya'ban, tokonya ditutup. Fokus baca Quran. Apalagi riwayat-riwayat yang Ramadan lebih banyak lagi ya, tapi saya nggak perlu sebutkan di sini karena nanti di bulan Ramadan pasti ada kajian dari ustadz-ustadz lain, penceramah lain menjelaskan itu ya. Karena ini saya nggak terlalu banyak tentang keutamaan Ramadannya. Saya fokus pada persiapannya nih kita. Gimana persiapannya ini? Kok nggak ada persiapan sama sekali? Langsung nanti ketika Anda langsung masuk, seperti orang misalnya ya. Orang kondisinya itu mau sholat fardu. Udah adzan nih. Saya tunggu dulu lah, nanti santai aja, masih ada kerjaan. Udah iqamat baru berangkat. Tergesa-gesa, terengos-engos, apa engos-engos ini? Nafasnya itu tersengal-sengal. Akhirnya ketika Allahu Akbar, kondisi kayak gitu. Nafasnya masih tidak nyaman. Al-Fatihah tidak selesai dia baca, imamnya sudah ruku. Gimana? Sholat seperti ini. Kurang fokus, kurang khusyuk, kurang nikmat, kurang lezat. Berbeda dengan orang yang dia itu pas mau sholat belum adzan sudah berangkat. Pas adzan berangkat atau setelah adzan berangkat, persiapannya Masya Allah, sudah wudhu dari rumah, dia sholat sunnah dulu, dia baca Quran dulu, dia berdoa dulu antara adzan dan iqamah, doanya tidak ditolak, doanya mustajab. Lalu kemudian dia sholat fardu, gimana? Lebih khusyuk, persiapannya matang. Nggak seperti orang tadi yang satunya ini, yang sholatnya tergesa-gesa, terburu-buru. Sudah, gimana model sholat seperti ini? Dilaporkan kepada Allah yang tidak layak. Ini penting sekali nih, persiapan kita bulan Ramadan. Nggak ada persiapan, kenikmatan, kelezatan ibadah di Ramadan hilang. Nggak nikmat, nggak lezat. Jadi orang mau berangkat umrah atau haji, nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan batin, persiapan fisik, nggak ada. Di sana bukan hanya kaget, nggak menikmati. Bukan hanya kaget, saya ingat. Tidak menikmati ibadah, merasa berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik kalau mereka berdiri mau sholat apa? Berdiri sholatnya dalam kondisi malas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Kalau sholat tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ingatnya urusan lain, nggak ingat Allah. Sholatnya terus ngapain? Kamu sholat ngapain kalau nggak ingat Allah dalam sholatmu? Ngapain sholatmu? Apakah menjadi seperti sholatnya orang-orang munafik? Ini pentingnya. Ini nasihat-nasihat seperti ini perlu, sangat diperlukan. Persiapan ini, ayo.
Dari sekarang, jangan nunggu nantilah Ramadan aku tak semangat. Tidak seperti itu. Kamu tidak akan merasakan kelezatannya Ramadan kalau kamu seperti itu. Dan juga kita ingat doa agar kita sampai di bulan Ramadan. Di antaranya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Tetapi doa ini dilemahkan banyak para ulama. Oleh An-Nawawi, Adz-Dzahabi, Ibnu Rajab, Al-Aini, Ibnu Hajar, Al-Munawi, dan banyak sekali para ulama mengatakan hadis ini lemah. Sehingga tidak dinisbatkan kepada Nabi. Kalau orang mau berdoa dengan ini, yang penting tidak dinisbatkan kepada Nabi. Ini salah ya, wabarik lana bukan wabalighna, ini salah ketik ini. Nanti saya edit ya, ini salah ketik. Mumpung saya ingat sebentar, saya ketik dulu. Wabalighna fi Rajaba, ini bukan Rajabin ya. Fi Rajaba wa Sya'bana wabalighna. Sebenarnya nggak salah. Ini yang barusan yang saya nukil sebagian riwayat kayaknya. Ada yang pakai wabarik lana. Wabalighna Ramadan, ini yang kita kenal, biasanya terkenal ya. Jadi, ulangi lagi. Sebentar. Ini ya. Pakai kata balagha, artinya adalah menyampaikan, membuat sampai. Adapun riwayat yang lain, tapi ini bukan sabda Nabi, melainkan riwayat tabi'in. Makhul, yang mungkin juga ini diambil dari para salaf terdahulu, para sahabat, ada kemungkinan. Karena riwayat-riwayatnya menunjukkan itu. Juga diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir. Sanadnya pun hasan yang diriwayatkan makhul ini ya. Kalau sudah mau masuk Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, antarkan aku dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat ke bulan Ramadan. Kalau yang tadi di sini balighna, sampaikan. Sampai itu belum tentu dalam kondisi bagus. Belum tentu dalam kondisi sehat. Belum tentu dalam kondisi selamat. Belum tentu. Ada orang sampai bulan Ramadan tapi sakit. Nah, ini makanya makna yang doa kedua ini jauh lebih bagus secara makna. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, bikin aku sampai ke Ramadan dalam kondisi sehat. Dalam kondisi selamat. Wasallim Ramadan li. Juga serahkan. Kata sallama dalam bahasa Arab artinya menyerahkan. Menyerahkan dengan kondisi utuh, penuh, selamat. Bulan Ramadan ya Allah serahkan kepadaku dalam kondisi penuh juga. Utuh bulan Ramadannya, tidak pisah-pisah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Terimalah dariku amalan di bulan Ramadan dengan penerimaan yang matang, yang sempurna. Mutaqabbalan. Ini bentuk maf'ul mutlak tetapi dengan bentuk secara makna dari kata tasallama. Tasallama, taqabbala. Nah, ini menunjukkan penegasan kalau dalam bahasa Arab ya, maf'ul mutlaknya ini penegasan. Berarti terima dengan sebenar-benarnya penerimaan, dengan sesempurna-sempurnanya penerimaan, diterima full semuanya. Ini doa paling bagus ya, yang perlu diamalkan. Ya Allah, bikinlah aku sehat sampai selamat ketemu bulan Ramadan, dan pertemukan Ramadan kepada juga dengan utuh, tidak kurang-kurang. Lalu terimalah amalku dari bulan Ramadan sepenuhnya, sesempurna-sempurnanya. Masya Allah. Karena ada orang sampai bulan Ramadan tapi kondisi tidak selamat, atau Ramadan sampai ke dalam kondisi kepada dia tapi dalam kondisi tidak utuh, atau amalan dia sudah dia lakukan amal ini tapi tidak diterima sama Allah. Ya, ada 3 kemungkinan dari doa ini kita lihat. Ada 3 kemungkinan manusia terjebak di sana. Maka dengan doa ini akan kita preventif tindakan pencegahan supaya tidak terjatuh ke dalam 3 hal tadi. Dan kita juga ingat dalam sabda Nabi SAW, saya tidak perlu jelaskan yang panjang-panjang di awalnya ya. Saya fokuskan kepada kata, ya baghiyal khairi aqbil. Ini bulan Ramadan, bulan terbelenggunya setan-setan. Di kerangkeng setan-setan. Mereka masih bisa bergerak, tapi terbatas. Mereka masih bisa berbicara dan berbisik-bisik. Tetapi tidak seluas dulu di bulan lain. Mereka di kerangkeng. Ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga. Dipanggil. Wahai orang yang punya, yang pingin pencari kebaikan, ayo ini. Dibuka semua pintu surga, maka kamu nggak tertarik. Soalnya kayak kita dikasih lihat nih, ini besok rumahmu. Di kota Jakarta, di Depok, ini rumahmu kayak gini nih. Nggak ada tertarik. Kamu dikasih lihat nih, pintu surga dibuka. Nggak tertarik. Wahai pencari kebaikan, ayo sambut ini. Wahai baghiyash syarr aksir. Orang yang biasanya suka nyari keburukan, biasa orang pemaksiat, pendosa. Ayo dibatasi. Ayo diterapi dirimu bulan Ramadan, terapi ini. Ditinggalkan yuk. Latihan ditinggalkan. Walillahi utaqa minan nar.
Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kullalailah, itu terjadi setiap malam. Setiap malam disebut fulan bin fulan bebas dari neraka. Wah, enak kalau sudah kayak gitu. Tapi masalahnya enggak tahu siapa yang bebas. Kalau sudah dicatat fulan bin fulan tadi malam, tadi siang puasanya luar biasa bagus, diterima sama Allah, amalannya juga bagus di malam hari, akhirnya fulan bin fulan ini dicatat bebas dari neraka. Setiap malam ada orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka, khusus di bulan Ramadan. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka. Dan kalau sudah bebas dari neraka, sudah jaminan sudah. Anda mau melakukan dosa apalagi setelah itu sudah dijamin bebas dari neraka. Dan ini terjadi setiap malam Ramadan. Celaka orang yang lewat sudah habis 30 malam Ramadan, tidak pernah termasuk dari orang yang dibebaskan dari neraka. Ini celaka orang ini. Kok bisa kamu kelewat? Tiap malam ada pembebasan, kamu nggak dapat. Satu malam pun nggak dapat. Maka kemudian juga kita lihat sabda Nabi SAW. Amalnya anak Adam itu dilipat gandakan. Ada yang dilipat ganda 10 kali. Ada yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, sebenarnya disebut dalam surat Al-Baqarah. Maka kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, kecuali puasa. Puasa ini milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang balas puasa ini. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Makanya orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Bahagia saat berbuka dan bahagia saat nanti bertemu denganku. Karena nanti dibalas sama Allah khusus pahalanya. Nggak pakai hitungan 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Nggak pakai. Bukan pakai 700 kali lipat. Kalau Anda tahu harga motor 20 juta. Kalikan 700 kali lipat. Gimana? Luar biasa. Anda keluarkan uang 1 miliar untuk bangun pesantren. 1 miliar. Gimana kalau Allah ganti 700 kali lipat? Berapa itu? Luar biasa. Dan kalau puasa, tidak ada batasnya. Khusus Allah yang membalasnya. Tidak tahu bagaimana balasan Allah nanti. Allah jamin nanti pas bertemu dengan aku, kita akan berjumpa dengan Allah. Zat yang selama ini kita sembah, yang kita tidak pernah lihat, kita akan melihatnya. Kita akan melihat Allah nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berjumpa, bertemu dengan Allah. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua sepakat. Penduduk surga akan melihat Allah. Dan itu kenikmatan tertinggi di surga. Bertemu dengan Allah. Tidak akan bisa dikalahkan oleh nikmat apapun yang ada di surga. Nikmat bidadari kalah. Nikmat makanan surga kalah. Nikmat perhiasan semua kalah. Nikmat rumah, sungai-sungai, taman yang di surga kalah. Nikmat tertinggi adalah bertemu dengan Allah, melihat Allah. Kemudian juga Anda tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan sabar. Nyambung dengan ayat innama yuwaffas, saya lupa belum cantumkan ayatnya ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dibalas tanpa ada batasnya. Itu berkaitan dengan hadis ini tadi. Makanya disebut dengan saumu syahris sabr. Disebut bulannya sabar. Bulan puasa adalah bulannya sabar. Dan orang yang sabar disebutkan dalam Al-Quran dibalas oleh Allah tanpa dihitung. Bighairi hisab, tidak dihitung. Kalau ini dihitung tadi, 10 kali lipat. Ngaji Quran 10 kali lipat, ya kan ya? Sedekah bisa sampai 700 kali lipat. Khusus puasa, tidak ada batasnya, tidak ada hitungnya. Allah kasih, terserah Allah, ridho-ridhonya Allah. Dan sabar, itulah yang dimaksud dengan puasa. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah melalui perantara sabar dan sholat. As-sabru kata para ulama, as-siyam kata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas. As-sabru, sabar adalah puasa. Berarti minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong bantu urusanku ini. Saya punya hutang, saya punya ini, saya punya itu. Minta tolong lewat sholat dan lewat puasa. Dan juga hati-hati dalam riwayat yang lain surat Sunan An-Nasa'i. Potongan setelahnya berbeda. Kalau yang tadi lillahi utaqa minan nar fi kulli lailah. Kalau di sini lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Allah punya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang terlarang dari kebaikan malam ini, maka dia terhalang dari semua kebaikan. Ya apa itu? Gimana itu? Orang yang ini ada malam
sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan ini 80 tahun lebih. Usia kita belum tentu 80. Usia kita belum tentu 80. Kalau 1000 ini dapat kita, cek, lebih utama dari 1000 bulan, lebih panjang dari usia kita. Makanya Rasul sebut, yang nggak dapat Lailatul Qadar, ini yang nggak dapat ini, terhalang dari Lailatul Qadar, dia terhalang dari semua kebaikan. Seolah-olah usianya hilang 80 tahun. Saya ulang lagi nih. Seolah-olah dia nggak dapat kehidupan 80 tahun, nggak dapat. Eman. Hilang semuanya. Tiap tahun Allah kasih kamu Lailatul Qadar dan kamu lalai. Tiap tahun Allah kasih kamu Lailatul Qadar, kamu lalai, kamu sibuk urusan-urusan lain. Tiap tahun Allah kasih. Tapi kamu terlarang dari kebaikan Lailatul Qadar. Hurim. Terharamkan. Dan Allah pilih. Minta sama Allah agar Allah pilih kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan kita lihat juga dalam sabda Nabi yang lain. Raghima anfu rajulin. Tersungkur hidungnya seseorang ke tanah. Maksudnya celaka orang ini, rugi orang ini. Siapa mereka? Orang yang disebut namaku tapi tidak bersalawat kepadaku. Yang kedua, tersungkur hidungnya seseorang ini ke tanah. Masuk hidungnya, tanahnya masuk ke dalam lubang hidungnya. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, Ramadannya lewat, tapi dia nggak diampuni. Kasihan orang seperti ini. Dapat bulan Ramadan, ya, Ramadannya ada, lewat gitu aja, nggak diampuni sama Allah di bulan Ramadan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang dimurkai sama Allah ini, kayak gitu. Yang ketiga, tersungkur hidungnya seorang, masuk tanahnya ke dalam lubang hidungnya. Dia mendapati dua orang tuanya kondisi lansia, kondisi sudah sepuh, tapi dia tidak berkhidmat sehingga tidak membuat dua orang tuanya ini membuat dia masuk surga. Loh, orang tuamu lepas hidup dulu, nggak kamu layani, nggak kamu berbakti sama mereka, nggak bikin kamu nggak bikin hatinya seneng. Itu pintu surga terbuka, kamu lewatkan. Orang tuamu meninggal, lewat sudah. Eman itu, padahal pintu surga ada pintu khusus berbakti pada orang tua, kamu nggak masuk lewat pintu itu. Karena kamu melalaikan orang tuamu. Pas masih hidup orang tuamu kamu lalaikan. Celaka orang seperti ini. Ini kata Nabi SAW. Riwayat yang lain, ini dalam riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang disahkan Al-Albani, kata Anas bin Malik, Nabi naik ke tangga mimbar. Nah, tangga mimbar itu ada 3 ya. Naik tangga mimbarnya Nabi, tempat beliau berceramah. Lalu beliau mengucap amin. Naik ke atasnya lagi, beliau mengucap lagi amin. Naik ke atasnya lagi, beliau mengucap lagi amin. Para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah engkau mengucapkan amin? Tadi Jibril datang kepadaku. Dia mengatakan celaka, tersungkur hidungnya orang ini. Yang disebut namamu Muhammad, tetapi mereka tidak bersalawat kepadamu. Aku mengucapkan amin. Lalu malaikat Jibril bilang lagi, celaka orang ini, tersungkur hidungnya orang ini. Dia menemui dua orang tuanya, tetapi tidak menyebabkan dua orang tuanya ini dia masuk surga. Nggak jadi penyebab masuk surga. Aku mendoakan amin, kata Nabi. Ini ucapannya Jibril, yang mengucapkan Jibril, yang mengaminkan Rasul. Malaikat paling mulia dan manusia paling mulia. Ya nih, malaikat paling mulia dan manusia paling mulia. Ya apa, mau dibilang nggak diijabah? Masa ini nggak diijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah. Lalu kemudian yang ketiga, celaka orang mendapati bulan Ramadan, tak diampuni sama sekali di Ramadan. Aku mengatakan amin. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Dalam versi yang lain ini ya, ada juga versi yang lain, Jabir bin Samurah riwayat At-Tabarani, mirip dengan itu, tidak perlu saya ulangi lagi ya. Sama, wahai Muhammad, kalau di sini ya. Datang Jibril mengucap, wahai Muhammad, barang siapa begini, maka begini. Katakan amin, maka Nabi Muhammad mengucapkan amin. Wahai Muhammad, barang siapa begini, maka begini. Ucapkan amin, maka Nabi Muhammad mengucapkan amin. Ini riwayat yang lain. Makanya At-Tibi, ulama yang wafat tahun 743 Hijriah mengatakan, barang siapa mendapati kesempatan mengagungkan Ramadan, maka Allah akan agungkan dia. Tapi malam yu'adzimhu, barang siapa tidak mengagungkan Ramadan, haqqarahullahu ta'ala, Allah hinakan dia. Orang yang tidak mengagungkan Ramadan, Allah hinakan dia. Hina, tidak dipilih sama Allah ini. Orang seperti ini. Makanya Al-Hasan Basri marah.
Ngelihat orang Ramadan malah sibuk memuaskan tawa, ketawa-ketawa, bercanda, bergurau. Bukan tidak boleh. Tapi waktunya habis untuk itu. Kecewa, kata Al-Hasan Al-Basri. Allah jadikan bulan Ramadan ini media perlombaan. Medan pacu, balapan. Untuk para makhluknya. Ada yang buru-buru berlomba. Duluan, datang sholat duluan, ngaji Quran duluan, apa semua duluan. Maka mereka berhasil menang duluan. Tapi ada orang yang belakang ini, lambat-lambat orang-orang ini ya. Yang lambat sholatnya lambat, Qurannya lambat, apa semua lambat, sedekahnya lambat, ditunda-tunda. Maka aneh katanya Al-Hasan Al-Basri. Untuk orang yang ketawa-ketawa, di hari di mana orang-orang yang menang sudah maju di depan jauh. Orang-orang yang di belakang ketinggalan karena lalai. Kok kamu malah ketawa-ketawa? Katanya Al-Hasan Al-Basri, tabi'in yang mulia. Dan jangan sampai puasa ini nanti kamu cuma pindah jam makan. Ini puasanya kebanyakan orang. Sampai Rasul sebut rubba so'imin, banyak. Rubba ini dalam bahasa Arab artinya litakthir, menunjukkan banyak. Banyak orang puasa, hadzuhu min siyamihi, jatah pahala dari puasanya cuma lapar dan haus. Dapat capeknya doang, cuma pindah jam makan. Warubba qa'imin, berapa banyak orang sholat malam berdiri. Yang dia dapat cuman begadangnya doang. Lu nggak nginget Allah. Dia sholat nggak nginget Allah, ndak. Cuman berdiri doang. Ndak paham apa doa-doa yang dia ucapkan. Al-Fatihah ndak direnungi sama sekali maknanya. Bacaan imam ndak dia pahami, ndak dimaknai, ndak direnungi, ndak minta beneran sama Allah. Ini seperti sholatnya orang munafik, naudzubillah min dzalik. Cuman dapat meleknya doang. Ada yang puasa cuman dapat lapar sama hausnya doang. Ini bukan kata saya, kata Nabi SAW, riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Maka orang yang malah terus maksiat, maksiatnya lanjut sambil puasa, maksiat terus saja maksiatnya itu ya. Apa kata? Falaisa lillahi haja. Allah enggak butuh dia. Allah enggak butuh sama puasanya. Allah enggak butuh. Ngapain kamu masih menahan makan dan minum? Makan dan minum dulu itu halal bagi kamu, kemudian jadi haram saat puasa. Apalagi yang dulu haram, justru harusnya semakin haram saat puasa. Saya ulangi lagi nih. Dulu, sebelum kamu puasa, kamu boleh kok makan dan minum. Terus pas kamu puasa jadi tidak boleh, haram. Lah kok yang dosa-dosa yang haram sebelum puasa, kamu bikin lanjut lagi. Lah kan yang halal tadinya halal jadi haram, apalagi yang haram justru semakin haram saat puasa. Makanya Allah tidak butuh sama puasamu. Kamu puasa tapi sambil maksiat. Buat apa? Allah tidak butuh sama puasamu. Jadi jangan sampai, katanya ini sebagai penutup ya. Ini sebenarnya ada dua penutup lagi. Ini gimana? Masih ada waktu? Ummu siapa? Ummu Abdillah. Nggih, monggo Ustaz, jazakumullah khair. Kita lanjut lagi ya. Ini penutup-penutupnya ini tinggal ucapan ini, kemudian saya pakai ucapannya Jabir saja. Kemudian kisah dua sahabat Nabi. Jabir bin Abdillah mengatakan, kalau kamu puasa, puasalah pendengaranmu, puasalah penglihatanmu, puasalah mulutmu. Melihat yang haram tutup, mendengar yang haram tutup, ngomong yang haram tutup. Dan kamu harusnya la taj'al yauma fitrika wa yauma saumika sawa. Jangan jadikan hari kamu puasa dengan hari kamu nggak puasa sama. Antara puasa dan nggak puasa sama aja, nggak ada bedanya. Apa terus manfaatnya puasa? Nah ini apalagi di sini ya. Udah puasamu itu versi light gitu, versi ringan. Dirobek pula. Jadi tingkatan puasamu tuh ringan. Kalau sekedar puasanya meninggalkan makan dan minum, ini puasa orang awam. Padahal tujuan dari puasa bukan sekedar meninggalkan makan dan minum. Dilatih sama Allah meninggalkan yang haram. Meninggalkan dosa dilatih sama Allah. Dengan meninggalkan yang halal. Lah sudah puasamu cuma meninggalkan makan dan minum, maksiat dan dosa terus jalan. Dirobek pula sama dosa-dosa itu tadi. Jadi ini perisai udah perisainya tipis, disobek-sobek. Gimana bisa mau melindungi kamu dari neraka? Ini sebagai penutup. Kisah dua sahabat Nabi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lain-lain dengan sanad yang sahih dari Talha bin Ubaidillah. Ada dua orang datang kepada Nabi masuk Islam secara bersamaan. Dalam riwayat yang lain disebut mereka saling dijadikan bersaudara. Lalu satu laki-laki yang lain, itu ada dua kan? Laki-laki yang pertama ini
dia lebih rajin ibadah dibanding laki-laki kedua. Rajin ibadah, luar biasa. Lalu dia pergi perang, mati syahid. Sedangkan laki-laki satunya, ya, tidak mati syahid dalam perang itu. Dia hidup 1 tahun berikutnya, bertemu dengan Ramadan, lalu dia wafat. Wafat biasa, bukan mati syahid. Ulangi lagi ya. Laki-laki A, si A ini, perang, mati syahid, dan ibadahnya lebih semangat, lebih banyak daripada laki-laki B. Si B ini, ibadahnya tidak segiat yang A, dan dia tidak meninggal dalam kondisi syahid. Cuman bedanya dia ketemu Ramadan tahun depannya. Maka Talha bin Ubaidillah melihat dalam mimpi. Dia melihat dalam mimpi seolah-olah berada di pintu surga. Lalu aku melihat 2 orang ini tadi. Mimpinya orang soleh ini ya. Talha bin Ubaidillah dijamin masuk surga. Bukan sembarang. Mimpinya orang penduduk surga ini beda ya. Tidak seperti mimpi orang biasa. Lalu aku melihat 2 orang. 1 orang keluar dari surga. 1 orang ya, ada keluar dari surga, mengizinkan si B yang meninggal belakangan masuk duluan. Lalu dia keluar lagi. Ada orang ini, ada sosok yang dari dalam surga ini keluar, mempersilahkan yang orang kedua, alias orang si B tadi, masuk surga duluan. Kemudian ketemu dengan keluar lagi orang tadi, manggil orang yang meninggalnya mati syahid, yang si A. Maka kemudian dia masuk surga. Jadi lebih dulu yang si B daripada si A. Padahal meninggalnya duluan si A. Mati syahid pula. Maka kata orang tadi, yang penjaga surganya mungkin ya ini, semacam penjaga surganya, datang kepada Talha. Lalu bilang, irji, enggak, kamu belum waktunya sekarang. Nanti kamu waktunya untuk masuk surga. Belum waktunya sekarang. Maka Talha menceritakan mimpi ini kepada para sahabat Nabi dan mereka heran. Akhirnya informasi ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul bertanya, apa yang bikin kalian heran? Kenapa kalian heran gitu? Mereka bilang, lah orang ini yang mati syahid ini lebih giat ibadahnya. Terus mati syahid di jalan Allah perang. Tapi kok malah yang masuk surga duluan yang si B. Yang si A malah belakangan. Maka kata Rasul, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sana. Loh, bukannya orang ini hidup 1 tahun setelahnya? Rasul jawab, mereka jawab, iya. Rasul jawab, dia sudah dapati bulan Ramadan lalu dia berpuasa. Dia melakukan sujud dan sholat 1 tahun penuh itu. Ibadahnya banyak 1 tahun, ditambah ada puasa Ramadan, ditambah amal Ramadan. Kata mereka, benar. Iya. Kata Rasul, yaitu perbedaan antara mereka. Perbedaan antara 2 orang ini, ab'adu ma bainas sama'i wal ard, lebih jauh dari antara langit dan bumi. Bedanya. Beda 1 tahun amalan, lebih jauh dari antara langit dan bumi. Apalagi ketemu Ramadan tadi. Maka berdoalah pada Allah, minta agar dipertemukan dengan Ramadan ini. Karena kalau nggak dapat Ramadan ini, jarakmu dengan orang lain bisa sejauh langit dan bumi. Kalau nggak ketemu Ramadan depan ini. Dan minta lagi agar ketemu Ramadan yang berikutnya. Maksimalkan ini Ramadan terakhir kita, mungkin, nggak tahu. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, ini adalah media sosial saya, bisa dicek di situ untuk faedah ilmu yang lain. Dan juga pesantren kami, lembaga pendidikan, kesempatan untuk mendapatkan pahala yang tidak terputus. InsyaAllah ta'ala kita membangun lembaga pendidikan di sekitar masjid kami, Madinah Islamic Center ya. Di sekitar sana kita buka, ini bukan untuk lembaga cari profit ya, pendidikan ini untuk sosial. Kita tidak mencari untung dari lembaga pendidikan ini. Murni di sini untuk sosial, pendidikan lillahi ta'ala, insyaallah ta'ala. Bagi teman-teman yang tertarik bisa nanti menghubungi di nomor tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya berikan kembali kepada moderator ya. Silakan. Pas 1 jam nih saya lihat. Pas 1 jamnya. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah disampaikan pada hari ini. Bagi jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa menuliskannya ke PJ pertanyaan atau dengan cara raise hand. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Barakallahu fikum. Seperti yang tadi Ustadz telah sampaikan, bahwa manusia seringkali lalai, walaupun telah memahami hikmah suatu amal. Apakah ada doa yang diajarkan agar Allah
meneguhkan hati kita untuk istiqomah dalam amal kebaikan tersebut. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih, Masya Allah. Ini saya nanti tunjukkan, tapi enggak tahu ini, mungkin file PDF-nya saya bagikan juga ya. Ini saya buat, kelihatan enggak di layar itu ya? Ini buku yang saya buat, 100 doa Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini ada doa-doa yang dimaksud. Ada doa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha pembolak-balik hati, teguhkanlah kami di atas agamamu. Doa juga di Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan kami hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Banyak ini di sini ada 100 hadis, 100 doa dari Quran dan hadis. Contohnya nih ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'. Aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Ini doa-doa yang sering dipakai di biasanya kalau doa kunut di Masjidil Haram. Wah, ini pakai ini banyak. Ini doa-doa ini entah nanti saya apa bikin versi PDF-nya atau enggak. Ini sementara masih tersedia versi cetak ya. Cuman itu teman-teman di Australia gimana ini enggak tahu, nanti kita lihat, mungkin kita bagikan versi PDF-nya juga. Ada 100 doa yang saya bikin per halaman, itu nanti kita bikin bukunya kayak dikalungkan gitu, bisa dibalik ini mumpung Ramadan. Pakai dulu saya pernah bagikan ini. Insya Allah saya bagikan juga PDF-nya ya buat teman-teman ya ini ya. Bagi yang mau PDF-nya juga kita bagikan gratis. Allahumma fadni bil islami qa'iman. Oh, ini lupa belum diedit ini. Ada yang double. Ada yang double di situ ya. Allahumma fadni bil islami qa'iman. Ini di antaranya. Allahumma fadni bil islami qa'iman. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam saat aku berdiri. Jagalah aku dengan Islam saat aku duduk. Jagalah aku dengan Islam saat aku tidur. Banyak ya. Doa-doanya sangat banyak, bukan hanya 1-2. Nanti bisa dilihat di doa-doa ini. Wah, ini dibaca semuanya nggak cukup waktunya nih. Dibaca semuanya kayaknya 2 jam ada ini ya. 100 doa ini kalau dibaca semua. Dengan perenungan makna. Butuh 2 jam kayaknya kalau dibaca. Insya Allah nanti bisa nantikan ya. Kalau sudah saya share PDF-nya. Baik, silakan berikutnya. Jazakumullah khairan Ustadz. Baik, yang berikutnya. Jazakumullah khairan Ustadz. Tadi Ustadz sebutkan bahwa amalan orang yang tidak akur atau saling bermusuh diangkat. Jika ketidakakurannya terjadi karena alasan yang benar, misalnya karena mereka telah menjelekkan atau melanggar kehormatan kita, bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil agar amalan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakumullah khairan. Iya. Idfa' billati hiya ahsan, kata Allah. Balaslah dengan yang lebih baik. Faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Supaya orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan menjadi teman setia yang dekat. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Berarti yang penting sikap kita kepada dia baik. Kita bersikap baik pada dia. Kita maafkan dia. Kita sampaikan saya minta maaf. Dia nggak memaafkan, urusan dia. Ya tadi ya yang perpekan ini ya. Yang ada jadi adanya permusuhan dianya saja kepada kita, bukan kita kepada dia. Paham ya? Jangan sampai kitanya ada permusuhan kepada dia, jangan. Orang membenci kita, orang memusuhi kita, ya urusan dia sudah. Tapi jangan sampai kita membalas demikian. Idfa' billati hiya ahsan, kata Allah. Balaslah dengan yang lebih baik. Jangan balas dengan keburukan. Semoga jelas ya. Baik, berikutnya. Baik, yang selanjutnya Ustadz, dalam kondisi apa saja gibah yang diperbolehkan dalam Islam dan bagaimana batasannya agar tidak terjatuh pada gibah yang haram? Oke, itu ucapannya Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, cuman saya lupa ini, coba saya cek ya di kitabnya langsung. Di Riyadhus Shalihin disebutkan oleh Imam Nawawi apa saja ghibah-ghibah yang halal. Ini coba saya cek dulu ya. Al-ghibah. Mumpung ini ya. Babu tahrimil ghibah. Ini. Oke, ini ya. Bentar. Az-zajr 'anil ghibah. Bentar. Yang ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan.
Tulisannya mungkin nggak terlihat dengan jelas ya, mungkin pakai suara saya aja. Sini. Yambaghi likulli mukallaf ay yahfadha lisanhu an jami'il kalam illa kalaman dhaharat fihi al-maslahah. Ada yang boleh, kalau ghibahnya di sana hanya boleh ucapan yang memang ada maslahat. Tapi kalau antara berbicara dengan meninggalkannya, maslahatnya sama, maka tahan. Nggak ngomong. Kalau seimbang. Kalau malah nggak seimbang, mafsadatnya sedikit, mafsadatnya banyak. Nggak boleh, haram. Bahkan terkadang ucapan yang mubah bisa bergeser kepada haram atau makruh. Dan keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Wassalamatu la ya'diluha syai'. Lebih baik cari aman. Nggak usah ngomongin. Kalau memang ada masalah benar-benar kepepet, baru ngomong. Ini saya lupa di mana ya penjelasan Imam Nawawi ini tentang masalah ghibah yang dihalalkan. Ada beberapa hal. Nanti kemudian berdalilkan dengan penjelasan Nabi tentang Abu Muawiyah, tentang Muawiyah. Muawiyah ini orangnya miskin. Nah, ini, bentar ya. Ghibah tubahu li gharadin sahih. Ini ya, di bab ke-256 di kitab Riyadhus Shalihin. Bab, nanti disebutkan hadis-hadis yang menjadi dalilnya ya. Hadis-hadisnya apa saja. Karena Rasul menyebutkan juga Fulan bin Fulan disebutkan keburukannya. Tapi ada keperluan, ada maslahat. Imam Nawawi menyebut ada 6 jenis ghibah yang dihalalkan. Nah, ini apa saja? Nanti bisa dibaca sendiri aja ya. Ada yang untuk di sini at-tadhallum, di mana dia orang yang dizalimi menyebutkan kezaliman Fulan bin Fulan di hadapan sultan atau qadhi. Kedua, isti'anah ala taghyiril munkar, meminta tolong untuk mengingkari kemungkaran dan supaya si orang pemaksiat ini tadi dikembalikan kepada kebenaran. Ketiga, al-istifta, dalam rangka untuk minta fatwa. Boleh menyebutkan Fulan bin Fulan begini. Tapi ada tujuan yang jelas ya, bukan sekedar ghibah. Keempat, tahdhirul muslimin asyarr wa nasihatuhum, menasihati orang muslim dari keburukan si Fulan ini. Fulan ini jangan, dia ini tidak baik orang ini. Bukan ghibah ini. Orang ini tidak baik, saya nasihati, tolong ditinggalkan saja orang ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ini boleh, bukan ghibah kata Imam Nawawi. Bukan ghibah yang haram maksudnya. Kemudian kelima, mujahiran bifisqihi au bid'ati, menampakkan kefasikan, dosa besarnya atau bid'ahnya. Seperti orang terang-terangan minum khamr, terang-terangan melakukan ini tarik pajak yang menzalimi. Kemudian yang keenam, at-ta'rif, untuk mengenalkan, memberitahu Fulan itu orangnya cacat. Cacat maksudnya misalnya cacat pincang misalnya, ya disebutkan sifatnya. Tapi itu bukan ghibah. Asalkan niatnya tidak untuk merendahkan. Semoga jelas ya. Ini 6 yang mayoritasnya disepakati para ulama bahwa dia dihalalkan. Ghibah yang halal. Itu malah jadi bab khusus ini tentang ghibah ini ya. Ya silakan. Berikutnya. Ya, masih ditunggu dari jamaah yang ingin raise hand. Silahkan. Baik, yang berikutnya Ustadz, ya, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana menyikapi kondisi ketika ada seorang guru yang kurang baik akhlaknya, lalu murid-muridnya melakukan ghibah, sementara meninggalkannya terasa berat karena belum ada guru pengganti. Jazakumullahu khairan. Nggak boleh. Kalau sudah keperluannya tadi cuman ghibah itu diperlukan, sudah selesai, nggak berlarut-larut. Misal, ini Ustadz begini, sebutkan saja kesalahannya apa dengan data, bukan katanya-katanya. Ini kalau kata-katanya nggak boleh ini. Sampaikan dengan bukti. Maaf, Ustadz Fulan misalnya, atau pengajar Fulan, Ustadzah ini punya kekurangan di sisi ini, misalnya. Ada keperluan. Tapi kalau mau ditelusuri semua orang mesti banyak kekurangan. Jadi ini perlu ditimbang lagi. Nggak sembarang loh, yang penting dia punya kesalahan, langsung kita tegur. Nggak seperti itu caranya. Tapi harus dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Makanya betul kata Imam Nawawi tadi apa? As-salamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan itu tidak disebandingkan dengan apapun. Kamu lebih baik diam. Kamu diam itu nggak kena perkara. Kalau ngomong bisa kena perkara, di akhirat dipertanggungjawabkan berat. Mending tidak usah ngomong. Walaupun maslahatnya sama nih, antara diam dan ngomong, kata Imam ini mending diam, jangan ngomong. Apalagi berlarut-larut dijadikan sebagai ghibah, berdalih, oh ini kan nasihat, tidak apa-apa, terus jadi ghibah. Itu Ummu Fulan begini, itu Ummu Fulan begini, itu ini sudah bukan
bukan nasihat. Hindari majelis-majelis. Ini kalau Anda punya circle, majelisnya ngomongin orang terus, tinggalkan. Besok kamu yang diomrolin. Besok suatu saat kamu yang diomongin. Bukan kamu jadi bahannya suatu saat. Kamu cari majelis yang disebut bukan tentang manusia, yang disebut Allah, yang disebut tentang akhirat. Cari majelis itu. Jangan cari majelis banyak orang nyebut nama orang, fulan gini, fulan gini, fulan gini. Apa majelis seperti ini? Ditinggalkan majelis seperti itu. Tidak ada manfaatnya. Cari majelis yang mengingatkan kamu kepada akhirat. Ini saya problemnya ini banyak ini teman-teman yang sudah ngaji nih. Karena saya dapati, saya duduk nongkrong sama mereka, jemaah-jemaah ini, ngomongin fulan, pindah lagi duduk. Apa manfaatnya? Beda dengan saya duduk dengan beberapa tempat itu ya. Di sana malah berbicara tentang ilmu, diskusi tentang syariat, diskusi tentang akhirat, diskusi. Itu yang bermanfaat. Nah, silakan. Berikutnya. Yang berikutnya, ini mohon maaf Ustadz di luar tema. Mohon nasihatnya Ustadz, banyak orang tua yang membawa trauma masa kecil dalam kehidupan rumah tangga. Apa langkah-langkah yang tempuh agar tetap bisa menjadi orang tua yang keputus tadi. Apa langkah-langkah? Apa langkah-langkah yang perlu ditempuh agar tetap menjadi orang tua yang baik dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Jazakumullah khairan. Masalahnya tadi apa dengan anaknya? Membawa trauma masa kecil. Sehingga anaknya jadi dizalimi juga. Karena dulu dizalimi orang tuanya, begitu mungkin. Maksudnya? Ya takutnya seperti itu, karena mungkin belum sembuh begitu ya Ustadz ya. Ya, betul. Ya, kalau yang seperti itu nyambung kepada hadis tadi. Memang yang paling berat, cobaan itu akan sebanding dengan ganjarannya. Saya ulangi lagi nih ya. Ganjaran itu akan sebanding dengan cobaannya. Cobaan itu akan sebanding dengan ganjarannya. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW. Inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya cobaan. Semakin berat cobaan, semakin besar pahalanya. Jadi, Allah kasih pintu surgamu pada orang tuamu. Allah kasih pintu surgamu pada orang tuamu. Tapi orang tuamu ini jengkelin kata-katanya. Bikin kamu marah. Ya emang cobaannya gitu. Nggak dibikin mudah kamu masuk surga. Emang surga murah. Kamu beli rumah saja. Kamu beli rumah nih. Nyicilnya 20 tahun beli rumah di Indonesia ini ya. Nyicil 20 tahun pakai uang kerja. Nggak tuntas. Apalagi mungkin di Australia lebih mahal lagi rumah di sana ya. Mahal sekali. Kamu beli rumah di dunia aja ini. Nyicil 20 tahun pun belum tentu tuntas. Apalagi nyicil rumah di surga. Dikiranya murah. Nggak, surga nggak murah. Surga mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, kata Nabi SAW. Barang jualannya Allah ini mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Barang jualannya Allah itu adalah surga. Nggak murah surga itu. Karena surga itu mahal. Kamu dikasih cobaan. Cobaan dari orang tuamu. Cobaan dari anakmu. Cobaan dari hartamu. Cobaan dari... Banyak cobaannya di sekeliling ini. Aduh Ustaz, suami saya kok jengkelin. Ya memang gitu. Itu pintu surganya di situ. Aduh Ustaz, saya kena penyakit ini. Itu pintu surgamu di penyakit itu. Pintu surgamu itu. Dan kamu lalai. Kamu nggak nyangka. Kamu sangka, aku pinginnya hidupnya tenang, enak, foya-foya, sudah masuk surga. Nggak kayak gitu. Hidupnya para nabi dalam kondisi banyak cobaan. Nabi Muhammad pintu surganya banyak. Karena cobaannya banyak. Para nabi gitu. Semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin berat cobaannya. Berdasarkan dalil yang tadi saya sebut, inna idzamil jaza ma'idhamil bala. Itu panjang hadisnya ya. Disebutkan, yubtalal mar'u ala qadri dinihi au kama qala. Seseorang itu kata Nabi SAW, diuji sesuai dengan kadar agamanya. Semakin taat, semakin berat cobaannya. Semakin dia nggak taat, ya cobaannya dikasih ringan-ringan aja. Ini orang nih, nggak kuat kasih cobaan berapa, kasih cobaan ringan aja. Berarti kamu dapati orang tuamu kayak gitu ke kamu, cobaanmu, pintu surgamu. Kamu siap nggak? Kamu kuat nggak ngadapin itu? Kamu dikasih anak kayak gitu, misalnya juga, aduh Ustaz, apa saya balas juga yang dulu orang tuaku saya terapkan ke anakku? No, gimana? Mau ditutup pintu surganya? Itu pintu surgamu kamu tutup. Kamu dikasih sakit nih, kamu ngeluh. Lah itu pintu surgamu. Kamu lihat pintu surganya Nabi Yusuf. Lihat kisahnya Nabi Yusuf di surat Yusuf tuh. Beliau pindah dari cobaan lain, cobaan lagi. Terus cobaannya tidak berhenti. Yang pintu surganya Nabi Yusuf seperti itu. Di mana pintu surgamu? Dicari ya.
Nah, barakallahu fiik. Silakan berikutnya. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, sembari menunggu Sudah, tidak enggak ada apa-apa kalau jamaah sudah yang enggak resmi. apa-apa. Kalau enggak ada Tidak apa-apa pertanyaan, Ustaz. heeh. Silakan. Lagi Ini Ustaz. yang hadir ini online semua atau gimana? Yang di Australia? Apa ada yang offline? Saat ini masih online Ustadz. Oh Insya Allah iya. nanti jika kesempatan kami akan mungkin mengadakan kajian offline ya, Insya Allah. Itu Baik Brisbane Ustadz, di mana? tadi Semua dari Brisbane atau ada dari Australia lain? kami sebarkan ya Ustadz ya, kami sebarkan juga. Jadi ada beberapa teman yang mungkin join dari Heeh. Melbourne mungkin juga ya, Oh, dari sama Melbourne juga. Sydney dan Oh ya. iya iya. Baik Ustadz. Oh, ini Ya, lokasinya. tadi yang mengenai, Hmm, ya lokasinya berbeda-beda. iya. Ya, terus lanjut tadi. Ya, baik itu mungkin pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Tadi Boleh. Ustadz sudah sebutkan tentang 4 waktu di mana amal itu diangkat. Mm-mm. Mungkin bisa Ustadz sebutkan juga mengenai takdir Ustadz, supaya kita dapat mengamalkannya dengan baik tentang ada beberapa macam takdir itu Ustadz. Jazakumullah khairan. Iya, takdir ada 2 jenis, takdir kauni dan takdir syar'i. Takdir kauni itu adalah takdir penciptaan. Jadi ada 4 tahapan. Allah ketahui, kemudian Allah catat, kemudian Allah kehendaki, kemudian Allah ciptakan. Saya ulang lagi ya. Jadi ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Takdir kauni adalah, dalilnya panjang ini, harus jadi kajian khusus tentang takdir ya. Takdir kauni dan takdir syar'i. Takdir kauni itu adalah takdir penciptaan, takdir syar'i adalah berkaitan dengan Allah suka atau tidak. Kalau takdir kauni, Allah kehendaki atau tidak. Contoh, imannya Abu Bakar terjadi atau tidak? Terjadi. Oke, Allah sukai atau tidak? Allah sukai. Takdir kauni dan takdir syar'i, iya. Sekarang kita lihat kufurnya Abu Lahab. Kufurnya Abu Lahab. Abu Lahab kufur, kafir ya. Takdir kauni atau tidak? Takdir kauni, Allah kehendaki terjadi. Tapi apakah takdir syar'i? Allah suka atau tidak? Allah tidak suka Abu Lahab kufur. Kufurnya Fir'aun. Saya tanya, kufurnya Fir'aun, takdir kauni iya atau tidak? Iya, takdir kauni. Takdir syar'i? Tidak. Allah tidak suka Fir'aun kafir. Sekarang kita balik. Imannya Fir'aun. Saya tanya, imannya Fir'aun terjadi atau tidak? Takdir kauni atau tidak imannya Fir'aun? Tidak. Tidak terjadi. Allah tidak kehendaki Fir'aun beriman. Allah tidak kehendaki. Tapi apakah Allah suka kalau Fir'aun beriman? Allah suka. Takdir syar'i, iya. Ini paham ya bedanya ya? Terus takdir kauni tadi terbagi menjadi 4 berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Pertama, Allah ketahui sebelum itu terjadi. Ilmunya dulu. Ilmunya Allah. Allah tahu sesuatu sebelum terjadi. Allah tahu Anda mau hadir di Zoom ini. Sebelum ada Zoom-nya ini. Sebelum ada Anda hadir di Zoom-nya ini, Allah sudah tahu Anda melakukan itu. Kayak kamu lagi di restoran, mau milih makanan. Terus kamu tiba-tiba milih makanan A, bukan makanan yang lain-lain. Allah sudah tahu kamu bakal milih makanan itu. Sebelum terjadi, Allah sudah tahu. Sempurnanya ilmu Allah, tahu sebelum terjadi, kemudian dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dalam hadis riwayat Muslim. Dicatat semua takdir al-khalaiq, para makhluk, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dicatat semuanya. Itu fase kedua. Fase ketiga kemudian Allah kehendaki itu terjadi. Sehingga yang terjadi sekarang ini, nah ini sudah terjadi sesuai kehendak Allah. Yang keempat, Allah ciptakan. Khalaqakum wa ma ta'malun. Kata Allah, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Sampai Al-Imam Al-Bukhari mengarang kitab khusus namanya Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan amalan-amalan hamba. Karya khusus Imam Bukhari mengarang Khalqu Af'alil Ibad, menyampaikan dalil-dalil bahwa Allah menciptakan amalan hamba. Ini adalah takdir kauni. Terbagi 4 ya tadi. Apa saja? Ilmu, penulisan, kehendak, lalu penciptaan. Ini tentang takdir. Semoga jelas. Barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz. Oh ini kok sudah ada pertanyaan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan di grup. Itu di grup WA lah. Ini di chat Zoom nggak ada ini. Ini ada, tapi karena saya setting hanya kepada co-host gitu Ustadz. Oh, masuk ke pribadi ya, nggak dibaca di ini. Oke. Ya betul.
Boleh dibacakan satu lagi mungkin Ustaz? Boleh, boleh, silakan. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk. Ketika Ramadan di musim COVID, saya bisa memaksakan diri untuk memaksimalkan ibadah Ramadan. Mhm. Tetapi setelah COVID berlalu, semangat ibadah Ramadan menurun lagi. Bagaimana bisa memaksakan diri untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan? Jazakumullah khairan. Ya bagaimana memaksimalkan diri di bulan Ramadan lagi? Karena semangat turun itu kemarin ya. Betul, Ustaz. Betul ya? Gara-gara COVID. Eh, COVID itu malah semangat oh COVID malah semangat. karena kan mungkin semua akses tertutup, jadi kita kan Heeh, stuck di dalam rumah gitu ya Ustaz ya. heeh. Sedangkan sekarang ini semua akses terbuka jadinya agak letoy. Kadang orang untuk masuk surga itu harus dipaksa. Jadi harus maksa diri. Orang untuk bisa sampai kepada tahapan terbiasa menurut teori-teori barat ya, itu butuh sekitar 40-an hari atau 50 hari katakan ya. Kurang dari 50 hari, maka itu akan menjadi habit. Dan di syariat kita dilatih dengan puasa bahkan kurang dari itu. Tidak sampai kepada posisi berat yang membuat habit tadi. Dan uniknya lagi ayat tentang puasa itu pakai kata kutiba. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Pakai lafadz yang itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat pasif. Kata pasif, diwajibkan. Nggak sebut Allah membebankan kewajiban ini kepadamu. Nggak. Tapi sebut diwajibkan. Kenapa? Karena naluri manusia, naluri biasa manusia, insting manusia, kebiasaan manusia itu punya puasa. Kita punya kebiasaan puasa sebenarnya bawaan. Terkadang kita nahan diri, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Terkadang kita tahan, oh nanti aku maunya makan nanti jam sekian. Itu kan sudah puasa sebenarnya. Kita membatasi, oh makan 3 kali sehari. Berarti ada puasa nih antara 2 makan ini. Atau kita lagi diet. Atau kita lagi juga misalnya mau operasi. Jadi sudah bawaan insting manusia, bahkan orang yang tidak beragama pun melakukan puasa. Sehingga sesuatu yang sudah biasa manusia lakukan ini seharusnya tidak berat. Itu sisi kenapa menggunakan kata kutiba salah satunya ya. Berarti diingat, oh iya ini nggak berat kok sebenarnya. Dan sisi yang lain lagi, cari circle yang bagus. Ketika dosa bertumpuk dengan dosa, kata Muhammad bin Wasi' tabi'in atau tabi'in ya, saya lupa salafus saleh. Semuanya dinukil oleh Ibnu Abi Dunya. Beliau mengatakan adzambu ala dzambi yumitul qalb. Dosa numpuk dosa itu mematikan hati. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, apabila seorang hamba melakukan amal keburukan, nukitat fihi nuktatan sauda. Di hatinya akan diberi titik hitam. Tek. Nambah amal dosa lagi, tek. Hitam lagi, hitam lagi, hitam. Sampai hitamnya banyak. Kalau hitamnya sudah banyak, kata Nabi, mengkeras. Hatinya jadi keras. Hati keras ini, dengar bacaan Quran tidak tersentuh. Dengar nama Allah tidak bergetar hatinya. Tidak merinding bulu kuduknya. Mati, hatinya mati. Kenapa? Dosanya ini numpuk. Dosa numpuk, dosa numpuk. Ini yang membuat hatinya mati. Nah, semangatnya itu kendor, turun. Ini karena dosa-dosa yang tidak diistighfari. Tidak minta ampun. Kalau dosanya bersih, hatinya bersih, akan dibikin sama Allah, dibimbing dia kepada kebaikan. Gimana caranya Ustadz? Salah satunya bisa dilihat dengan cara watawasau bil haqqi watawasau bis sabr di dalam surat Al-Asr. Langkah keselamatan kata Allah cuma ada 4. Di surat Al-Asr itu ya. Cuma ada 4 langkah keselamatan. Salah satunya tawasau, saling bernasehat. Saling ini gimana berarti? 1 orang? Enggak, harus 2 orang. Harus pihak yang banyak. Entah 2 orang, pokoknya 2 pihak. Ada yang menasehati, ada yang dinasehati. Kamu jangan cuma mau menasehati tapi nggak mau dinasehati. Kamu butuh circle itu yang saling mendukung satu sama lain. Kamu butuh itu. Kamu nggak bisa sendirian. Kamu butuh orang lain. Untuk kamu bisa semangat, kamu hadir. Di Islamic Center mungkin di sana, di Australia. Atau masjid-masjid. Bertemu dengan komunitas. Itu akan menaikkan semangatmu. Motivasimu naik. Ngelihat orang ngaji Quran, kamu semangat juga ngaji Quran. Itu bukan riya. Itu bukan riya. Itu termasuk termotivasi dengan amalan orang lain. Ini para ulama membedakan antara riya dengan ini ya. Termotivasi dengan amalan ibadah orang lain. Kamu lihat orang sholat sunnah, kamu terus semangat sholat sunnah. Itu bukan riya. Itu bukan tidak ikhlas.
Semoga dengan tips-tips yang barusan saya sampaikan bisa memotivasi, apalagi dari tadi sudah banyak ya motivasinya ya. Semua ini full motivasi. Masa Ya, Masya Allah Ustaz. ya, Ya, ya baik. Silakan. Ya, ya baik. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada doa-doa yang bisa Ustadz sampaikan. ya, semoga kita diberikan umur yang panjang untuk sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya. Kita akhiri dengan doa yang tadi kita sempat sebutkan ini ya. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan yafi ni'mahu wa kafi mazidah. Ya Allah, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas segala nikmat ini. Nikmat yang sangat luar biasa banyak. Abu'u laka bi ni'matika alaina. Kami mengakui nikmatmu atas kami. Wa nabu'u bidunubina. Tapi kami juga malah menyodorkan dosa kepadamu. Nikmatmu terus tidak terputus, terus tersambung, terus diberikan kepada kami. Sementara kami balas nikmat-nikmatmu dengan dosa. Ya Allah, la nuhsi thana'an alaik, anta kama atnaita ala nafsik. Kami tidak mampu menghitung pujian untuk dirimu ya Allah. Engkau sebagaimana engkau memuji dirimu. Kami tidak mampu memuji dirimu dengan semua pujian yang ada. Karena memang tidak mampu kita hitung. Semoga Allah menyampaikan salat beserta salam kepada Nabi-Nya Muhammad, beserta keluarga beliau dan sahabat beliau dan siapapun yang menempuh jalan beliau dan memperjuangkan agama beliau. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi selamat sampai bulan Ramadan. Wasallim Ramadan lana. Sampaikanlah Ramadan, serahkanlah kepada kami bulan Ramadan ya Allah secara utuh penuh, tidak berkurang sama sekali kepada kami. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Nanti berikutnya ya Allah, terimalah amal-amal soleh yang kami lakukan dari bulan Ramadan ini dengan penerimaan yang sempurna. Ya Allah ya Rabbal Alamin, waffiqna li kulli khair. Arahkan kami untuk melakukan amal yang baik, amal yang engkau ridai ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ij'al fi qulubina nura. Letakkan cahaya dalam hati kami. Wa fi absarina nura. Letakkan cahaya pada pandangan mata kami. Wa fi asma'ina nura. Dalam pendengaran kami letakkan cahaya ya Allah. Wa an aymanina nura. Di kanan kami cahaya. Wa an yasarina nura. Di kiri kami cahaya. Wa fauqi wa fauqana nura. Di atas kami cahaya. Di bawah kami cahaya. Di depan kami cahaya. Diletakkan cahaya untuk kami Allah. Bimbinglah kami semua ya Allah. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung dari keluh kesah dan kesedihan. Kami berlindung dari sifat malas. Kami berlindung dari sifat lemah. Kami berlindung dari al-bukhl pelit dan al-jubn rasa penakut. Wa dhala'id dain, kami berlindung dari lilitan hutang. Wa ghalabatir rijal, kami berlindung dari kezaliman orang-orang. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlana wa jahlina. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, kebodohan-kebodohan kami. Wa israfana fi amrina, kelewatan kami, melampaui batasnya kami dalam perkara kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami berlindung dari beratnya musibah jahdil bala, wa darkis syaqa, hinanya kesengsaraan, wa su'il qada, dari buruknya takdir, wa syamatatil a'da, kegembiraan musuh di atas penderitaan kami. Allahumma ighfir lana dzunubana kullah, diqqahu wa jilla, ampunilah dosa-dosa kami kullaha, seluruhnya. Diqqaha wa jillaha, yang kecil maupun yang besar. Awwalaha wa akhiraha, awalnya dan akhirnya. Wa alaniyataha wa sirraha, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, mampukan kami teguh di atas ajaran agamamu. Thabbit qulubana ala dinik, sarrif qulubana ila ta'atik, arahkan, tuntun, tarik ubun-ubun kami, tarik hati kami kepada ketaatan kepadamu dan ridha, dan kepada apa yang engkau cintai ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, tutupkan nanti akhir hayat kami, akhir nafas kami, saat kami dicabut nyawa, di atas kondisi mengucapkan la ilaha illallah sebagai akhir dari ucapan yang kami ucapkan. Kuatkan kami untuk menjawab pertanyaan kubur. Kuatkan kami untuk menghadapi padang mahsyar. Kuatkan kami saat di hadapan hisab nanti ya Allah. Permudahlah hisab kami ya Allah. Mampukan kami melewati jembatan sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Mampukan kami melewatinya. Jangan biarkan kami terjerumus, jatuh, tergelincir dari jembatan itu masuk ke dalam neraka jahanam. Pantaskan kami ya Allah untuk masuk ke dalam surgamu. Walaupun amal kami ini tidak pantas,
Rasanya amal kami ini tidak pantas untuk membuat kami bisa masuk ke dalamnya. Tetapi kami yakin ridha-Mu ya Allah yang mampu memasukkan kami ke dalamnya. Kami yakin rahmat dan ridha-Mu ya Allah yang kami harapkan mampu membuat kami masuk ke dalam surga-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian yang penuh mutiara hikmah dari Ustadz Ahmad Ubaidillah. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah Amin. keimanan, serta dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Khususnya menjelang di bulan Ramadan yang barokah ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad Ubaidillah Jazakumullah khairan. atas ilmu, nasihat, dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan dan Amin. menjadikannya sebagai amal jariah. Amin. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan menyimak kajian hingga akhir. Semoga Allah memberkahi langkah kita, menerima amal ibadah kita, serta Amin. mengampuni dosa kita. Amin. Sebelum kita akhiri majelis ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf apabila selama memandu kajian terdapat kekurangan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Nah, Ustaz, Barakallahu ya, fiikum.